Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para penyimak yang kami banggakan dan kami hormati, sesungguhnya setiap manusia tidak ada yang bisa terlepas dari yang namanya kesalahan. Sebagaimana yang di dalam sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khati'in at-tawwabun. Setiap manusia, setiap anak keturunan Adam selalu melakukan yang namanya kesalahan. Akan tetapi kata Rasulullah, wa khairul khati'in, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan at-tawwabun, yaitu mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para penyimak yang kami banggakan, disebutkan di dalam sebuah riwayat, suatu ketika di dalam majelis ilmu Hasan Al-Basri rahimahullah, seseorang datang kepada beliau kemudian bertanya, wahai Hasan Al-Basri, mengapa hingga sampai saat ini di desa kami tidak turun hujan? Imam Hasan Al-Basri kemudian menjawab, istaghfirillah, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang penanya kedua menanyakan permasalahan yang ia alami. Wahai Hasan Al-Basri, wahai imam kami, mengapa hingga saat ini Allah tidak mengizinkan, Allah tidak memberikan kepada kami keturunan? Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian menjawab, istaghfirillah, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya datang penanya ketiga menanyakan persoalannya juga. Ia berkata, wahai imam, mengapa hingga saat ini keadaan kami tidak pernah berubah? Kami masih berada di dalam masa paceklik. Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab, istaghfirillah, mohon ampunlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini membuat para murid beliau pun bertanya-tanya, mengapa Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menjawab 3 pertanyaan dengan satu jawaban yang sama. Kemudian spontan salah satu muridnya pun bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, mengapa engkau menjawab 3 pertanyaan yang berbeda dengan satu jawaban yang sama, sedangkan mereka bertiga datang dari tempat yang sangat jauh? Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pun menjawab, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Nuh, fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya akan menurunkan hujan dari langit kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal, dan Dia akan menambahkan kepada kalian harta. Wal banin, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannas wa yaj'al lakum anhar. Hadirin para penyimak yang berbahagia, di dalam kisah tadi kita semua dapat mengambil atau memetik hikmah di dalamnya, yaitu yang pertama, jika kita merasa atau di zaman kita tidak pernah turun hujan, maka Allah Subhanahu wa taala hanya dengan kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepada kita hujan. Begitupun juga jika di antara kita ada yang tidak memiliki keturunan hingga saat ini, maka beristighfarlah. Kemudian insya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada kita. Kemudian bagi kita yang merasa sangat kekurangan dalam segi harta, maka dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita harta yang berlimpah. Hadirin para penyimak yang berbahagia, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi
masih kita peroleh di dalam dunia. Dan kita sebagai umat Islam tentu yang paling utama dari kita adalah jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-sama'i wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il amr, kata perintah, wasari'u, maka bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduha as-sama'i wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan iddat lil muttaqin, diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka'ardis sama'i wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menggunakan fi'il amr, kata perintah kepada kita para hambanya. Sabiqu, berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan surga yang luasnya ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas bumi dan langit, u'iddat, diperuntukkan lilladzina amanu, kepada orang yang beriman, dan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita juga mendapat predikat orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentu betapa bahagianya kita ketika kita merasa dicintai oleh Sang Pencipta, Sang Maha Rahman dan Rahim, itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai hambanya yang senantiasa mensucikan dirinya. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri kami dan para penyimak sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum